Asap knalpot bercampur aroma keringat dan bensin memenuhi udara pagi di Terminal Kalibata. Klakson bus saling bersahutan, bersaing dengan teriakan calo yang seperti tak pernah kehabisan napas. Di tengah kekacauan itu, sebuah bus tua berwarna biru kusam memasuki terminal dengan lambat. Mesinnya meraung berat, seolah lelah menanggung beban hidup. Di balik kemudi, seorang wanita bertubuh ramping dengan sorot mata tajam duduk tenang. Namanya Rani. Ia tak tersenyum, tak juga menoleh, hanya menatap ke depan dengan dingin, seakan seluruh dunia tak berarti baginya. Langkahnya turun dari bus menarik perhatian. Bukan karena ia cantik, bukan pula karena ia perempuan di dunia yang dikuasai laki-laki kasar, tapi karena aura tak kasat mata yang menyelimuti setiap gerak tubuhnya. Ia membawa tas selempang kecil dan mengenakan jaket lusuh warna hitam. Beberapa sopir pria yang sedang merokok di dekat warung hanya melirik singkat, lalu buru-buru memalingkan wajah. Mereka tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam cara berjalan Rani yang membuat mereka merasa harus menjaga jarak. Namun tidak semua tahu diri. Seorang preman terminal bernama Dado, besar tubuhnya dan besar pula mulutnya, melihat Rani seperti melihat mangsa empuk. "Woi, Bu sopir, di terminal sini semua harus bayar jatah parkir, apalagi yang baru." Teriaknya, suaranya keras memecah udara. Anak-anak muda anak buahnya tertawa dari kejauhan. Dado melangkah mendekat, tangannya menepuk-nepuk besi pintu bus milik Rani. Tapi Rani tetap diam, memeriksa rem belakang busnya seperti tak ada yang berbicara padanya. Dado kesal, "Tuli apa gimana, Bu? Di sini semua harus ikut aturan. Jangan sok jago." Ia menyodorkan tangan, menunggu lembaran uang. Tapi yang Rani lakukan hanya berdiri, memandang Dado dari ujung kepala hingga kaki, lalu menghela napas pelan. "Kamu kira ini jalan milik nenek moyangmu?" Ucapnya datar, tidak ada emosi, tapi justru itu yang membuat semua di sekitar mendadak hening. Anak-anak buah Dado mendekat, bersiap jika situasi memanas. Tapi sebelum tangan mereka menyentuh apapun, Rani melangkah maju perlahan, mendekati Dado hanya beberapa inci. "Kalau kamu butuh uang, kerja. Jangan mengais dari keringat orang lain." Ucapannya seperti pisau tajam yang menusuk harga diri Dado. Bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena disampaikan dengan tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Wajah Dado memerah. Tak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu, apalagi perempuan. Tapi sebelum ia sempat mengangkat tangan, seorang sopir tua menariknya pelan dari belakang. "Udah, Do, jangan cari perkara, kayaknya bukan orang biasa itu," bisiknya. Dado menepis tangan sopir itu, tapi kini matanya mulai membaca ulang sosok Rani. Cara berdirinya terlalu tegak, tatapannya terlalu kosong, seolah ia tidak takut pada apapun, bahkan pada kematian sekalipun. Rani berjalan kembali ke dalam bus. Ia menyalakan mesin, membiarkannya meraung sebentar, lalu mematikan kembali. Ia duduk di kursi, menyender, dan menutup mata. Seolah kejadian barusan hanya angin lalu. Tapi di sudut-sudut terminal, orang mulai membicarakannya. "Dia bukan orang sembarangan," gumam seseorang. Dan di atas atap warung kopi, seekor burung gagak hinggap, seperti pertanda bahwa ketenangan Terminal Kalibata hanya tinggal menghitung hari. Malam datang cepat di Terminal Kalibata. Lampu-lampu redup dari tiang besi tua menyala temaram, memantulkan bayangan muram kegenangan air hujan siang tadi. Rani masih duduk di dalam bus, matanya memandangi langit malam dari balik kaca kusam. Tak ada satupun penumpang. Bus itu seolah menjadi rumah hantu yang teronggok di sudut terminal. Tapi bukan bus yang ditakuti orang-orang malam ini, melainkan sosok yang ada di balik kemudinya. Di sebuah warung kopi dekat gerbang keluar, Dado duduk bersama 3 anak buahnya. Wajahnya masih merah menahan amarah dari pagi tadi. Perempuan itu harus dikasih pelajaran. "Jangan sampai semua sopir di sini jadi kurang ajar cuma karena dia," gumamnya sambil menggenggam botol bir dingin. Anak-anak buahnya mengangguk ragu. Mereka tak berani menentang, tapi juga tak yakin. Bisik-bisik soal siapa Rani sebenarnya mulai membuat mereka gelisah. Tak lama, Dado berdiri. "Kita datangi sekarang. Kalau perlu, tarik dia keluar dari busnya," katanya, matanya menyala dengan amarah dan ego yang terluka. Mereka berjalan berempat, bayangan tubuh mereka membayang di atas aspal, semakin mendekat ke bus Rani yang sunyi. Salah satu dari mereka menggenggam besi panjang. Malam itu, mereka tidak main-main. Ketika pintu bus diketuk keras, Rani tak langsung membuka. Mereka menendang pintu. "Woi, keluar,"
wanita gila, teriak Dado. Dan seakan sudah menunggu, pintu bas terbuka dengan suara desis angin. Rani turun perlahan, mengenakan sarung tangan hitam, rambutnya diikat kencang. Tidak ada rasa panik, tidak ada tanda ketakutan, hanya keheningan dan tatapan kosong seperti malam itu miliknya. Kau pikir kau siapa bisa seenaknya di terminal ini? Dado maju cepat dan mencoba mendorong Rani. Tapi dalam hitungan detik, Rani menangkap tangan Dado, memelintirnya ke belakang, dan menendang lututnya hingga tubuh besar itu jatuh bersimpuh. Suara tulang retak terdengar, diikuti jeritan pendek dari mulut Dado yang langsung teredam oleh tangannya sendiri. Anak buah Dado yang lain maju dengan senjata. Tapi Rani bergerak seperti bayangan. Tinju pertamanya mendarat di perut lawan, yang kedua menghantam rahang, dan yang ketiga menendang dada lawannya hingga terlempar ke tiang lampu. Yang terakhir hanya bisa berdiri kaku, lalu melarikan diri sambil menjerit, itu bukan manusia. Kini hanya ada Dado yang meringis kesakitan di tanah. Rani jongkok di depannya, memandangi wajah preman itu dengan datar. Kamu pikir aku takut karena aku perempuan? Salah besar, aku tidak takut karena aku sudah kehilangan segalanya. Orang yang tidak takut mati, adalah orang paling berbahaya. Suaranya pelan, tapi menghantam seperti palu godam di dada Dado. Rani bangkit, berjalan kembali ke bas tanpa menoleh. Di balik jendela warung, sopir-sopir dan calo menyaksikan kejadian itu dalam diam. Tak ada yang berani bicara malam itu. Tak ada yang berani mendekat. Terminal Kalibata malam itu berubah. Dan nama, Rani, mulai berbisik di antara meja kopi dan asap rokok, wanita gila yang menantang preman, dan menang. Pagi hari di terminal Kalibata tak lagi sama. Warung kopi yang biasanya ramai dengan tawa kasar sopir dan calo kini terasa lebih pelan, seperti ada yang membekap suara-suara. Semua mata waspada, memperhatikan bas biru tua yang terparkir tenang di sudut. Bas itu tak pernah berpindah sejak kemarin, dan sosok wanita yang mengemudikannya kini menjadi teka-teki yang menekan dada mereka semua. Bahkan tukang parkir yang biasanya cerewet kini memilih diam ketika berjalan melewati bas itu. Di sudut warung, dua sopir senior duduk berhadapan. Satunya berkumis tebal, satunya lagi bertopi usang. Gue yakin itu dia, nih. Tato di lengannya masih sama, bisik sopir bertopi. Rani hitam, dia hilang dari radar 5 tahun lalu setelah bantai bos preman Depok pakai obeng karatan. Katanya demi adiknya yang hampir dijual ke mucikari, lanjutnya dengan suara gemetar. Sopir berkumis langsung menoleh ke bas, lalu meneguk kopinya cepat-cepat seolah takut jika Rani bisa mendengar pembicaraan mereka. Desas-desus itu menyebar seperti api di tumpukan jerami. Dari calo, ke kernet, ke pengurus lapak kaki lima. Semua mulai mengingat cerita lama tentang wanita muda misterius yang dulu hanya muncul jika ada ketidakadilan di jalanan. Dulu, ia dikenal sebagai legenda jalanan, cepat, kejam, dan tak pernah gagal menghukum preman. Tapi tak ada yang tahu kemana dia menghilang. Kini, semua seakan menemukan jawabannya, dan jawabannya sedang duduk di dalam bas itu, menyetel musik pelan sambil merokok sendirian. Dado, yang malam tadi dihajar hingga sendinya bergeser, duduk di kursi plastik depan pos keamanan terminal. Lengannya diperban, dan wajahnya masih pucat. Ia menolak bicara ketika ditanya siapa pelakunya. Mulutnya terkunci. Takut, bukan takut kehilangan harga diri, tapi takut kehilangan nyawa. Tatapan mata Rani malam itu masih menghantuinya. Bukan karena kemarahan, tapi karena kehampaan, seperti seseorang yang tak akan ragu membunuh jika dipaksa. Sementara itu, seorang pria tua dengan tongkat kayu muncul di terminal. Namanya Pak Raga. Dulu ia adalah sopir lintas Sumatera, sekarang hanya jadi penjual rokok keliling. Tapi satu hal yang semua tahu, ia pernah menyaksikan pertumpahan darah yang dilakukan Rani 5 tahun silam. Ketika ia melihat bas biru itu, langkahnya terhenti. Ia berdiri lama, mematung, sebelum akhirnya berbisik, dia kembali. Tuhan, kenapa dia kembali? Pak Raga mengetuk pintu bas dengan hati-hati. Pintu itu terbuka perlahan. Rani muncul, menatap wajah tua itu dengan pandangan datar. Masih hidup, Pak? Tanyanya pelan. Pak Raga tersenyum getir, masih, tapi mungkin gak lama lagi kalau kamu benar-benar balik ke dunia ini. Rani tak menjawab, hanya menyalakan rokok lagi. Asapnya menari di udara, menyatu dengan kabut pagi. Apa mereka tahu kamu siapa? Tanya Pak Raga lagi. Rani hanya menggeleng, lalu menoleh sebentar ke arah kerumunan di kejauhan.
Belum, tapi mereka akan tahu. Lalu ia menutup pintu bus perlahan, meninggalkan Pak Raga berdiri sendirian. Rani tahu, terminal ini akan berubah. Dia tak datang untuk mencari ribut. Tapi jika ribut yang datang padanya, maka tak satu pun akan keluar dengan utuh. Dan benar saja, hari itu, bisik-bisik tentang Rani Hitam kembali mengudara. Terminal Kalibata kini bukan sekadar tempat parkir bus, ia berubah menjadi ladang ketegangan. Karena legenda yang dulu hanya ada dalam cerita para sopir malam kini hidup kembali. Dan siapapun yang merasa berkuasa, akan segera tahu bahwa mereka sedang bermain api di genangan bensin. Di balik suasana yang makin mencekam di Terminal Kalibata, nama seorang preman tua mulai disebut-sebut, Jabrik, bekas raja terminal era 90-an, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel kecil tak jauh dari rel kereta. Jabrik dikenal karena pernah memimpin puluhan preman di wilayah selatan Jakarta, sebelum menghilang karena perang antar kelompok. Saat mendengar kabar tentang seorang sopir perempuan yang menghajar Dado dan mengenakan jaket hitam dengan tatapan membunuh, Jabrik langsung duduk diam, wajahnya menegang. "Rani," gumamnya pelan, "kalau dia benar, maka neraka bakal datang lagi." Sore itu, Jabrik datang sendiri ke terminal, mengenakan kemeja terbuka dan sarung, dengan langkah yang lambat tapi penuh aura. Para sopir langsung bungkam, anak buah Dado pura-pura sibuk mencuci mobil, tak ada satupun yang berani menyambut. Semua paham, jika Jabrik sudah turun gunung, berarti situasi tidak lagi main-main. Jabrik menghampiri bas biru tua itu, mengelus kap depannya seperti mengenali binatang liar yang sedang tidur. Pintu bas terbuka dengan pelan, dan Rani keluar, masih dengan jaket hitam dan rokok di tangan. Tatapannya tak berubah, datar dan kosong. Jabrik menatapnya lama, seolah sedang menilai apakah ini wanita yang sama yang dulu pernah membunuh 3 preman sekaligus di lampu merah Lenteng Agung dengan hanya obeng dan tali sabuk. Rani diam saja, mereka saling menatap tanpa suara. Lalu Jabrik berkata pelan, masih di pundak kiri, "Iya." Rani mengangkat lengan jaketnya perlahan. Di sana, di atas kulit yang kini penuh bekas luka dan keras karena jalanan, terlihat sebuah tato burung gagak dengan mata merah menyala, tanda khas dari kelompok langit kelam, kelompok jalanan yang hanya muncul di saat krisis. Kelompok yang dulu mengatur jalanan bukan dengan uang, tapi dengan ketakutan. Dan Rani adalah satu dari 3 pendiri kelompok itu. Jabrik menarik napas panjang, lalu tertawa kecil, pahit. "Jadi kamu benar-benar kembali ke lumpur ini. Setelah semua yang lu lewatin, lu balik ke terminal." Rani hanya mengangguk kecil. "Bukan karena aku mau, tapi karena dunia ini belum berubah. Masih sama kotor dan busuknya." Jawaban itu menghantam Jabrik, membuatnya sadar, Rani tak datang untuk main-main. Ia datang karena dunia telah memanggil kembali jiwanya yang dulu ia kubur. Di warung seberang, Dado mengintip dari balik dinding. Melihat Jabrik bicara dengan Rani membuatnya makin gelisah. Jika orang seperti Jabrik saja tunduk, lalu siapa yang bisa menahan perempuan itu? Dado menggertakkan gigi, tapi hatinya ciut. Luka di lengannya masih berdenyut, seperti mengingatkan bahwa Rani bukan manusia biasa, ia lebih mirip binatang luka yang kembali dari kematian. Jabrik akhirnya berkata, "Kalau mereka nekat cari masalah lagi sama kamu, mereka gak akan balik hidup." Lalu ia berbalik, meninggalkan terminal dengan langkah berat. Ia tahu terminal Kalibata kini tak lagi dikuasai oleh para preman rendahan. Ia sudah menjadi wilayah milik sosok yang lebih mengerikan, seorang wanita yang tak punya apa-apa untuk dilindungi, dan karena itulah dia bisa menghancurkan siapa saja. Sore itu, langit Kalibata mulai berubah kelabu. Rani duduk kembali di kursi kemudinya, menyalakan radio, dan lagu lawas mengalun pelan. Di kaca spion, ia melihat wajahnya sendiri, bukan sopir, bukan preman, bukan legenda. Tapi hanya seseorang yang tersisa dari dunia yang kejam. Dan untuk orang seperti itu, tak ada tempat untuk pulang, selain jalanan. Sejak Jabrik menginjakkan kaki di terminal Kalibata dan mengakui keberadaan Rani, suasana terminal benar-benar berubah. Para preman kecil yang biasanya congkak kini lebih banyak diam, bahkan beberapa memilih pindah ke terminal sebelah. Namun, kekacauan tak pernah benar-benar bisa diusir dari jalanan. Keberadaan Rani yang memunculkan kembali nama langit kelam justru membangunkan mereka yang sudah lama tertidur, para preman senior yang dulu pernah berseteru dengannya. Salah satu dari mereka adalah Bondan Ular, mantan eksekutor kelompok Sisik Hitam, rival utama langit kelam pada masa lalu.
Bondan kini menjalankan bisnis angkutan barang di luar kota, tapi ia masih memiliki telinga dan mata di mana-mana. Saat mendengar nama Rani disebut-sebut lagi, dan kabar bahwa dia menghajar preman terminal hingga bungkam, Bondan hanya tertawa sinis. Dia belum mati rupanya, ucapnya sambil menyalakan cerutu. Kalau begitu, aku akan bantu menguburkannya kali ini. Di terminal, Rani tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia mengambil trayek jauh lintas Jawa dan kembali hanya 2 hari sekali. Tapi setiap kali ia kembali, ada rasa gentar di wajah-wajah sopir dan preman. Tak pernah ada yang mengganggu busnya lagi. Tak ada tangan jahil yang berani menyentuh spion atau kaca depannya. Bahkan, calo pun tak berani mengetuk jendela untuk menawari penumpang. Namun, damai seperti itu hanya sementara. Malam itu, Rani menemukan selembar kertas diselipkan di wiper busnya. Tidak ada nama, hanya tulisan tangan dengan tinta merah, yang lama tak akan diam selamanya. Rani membaca tanpa ekspresi, tapi ada satu hal yang membuat jari-jarinya mengepal, tanda ular melingkar di sudut kertas. Simbol dari sisik hitam, masa lalu benar-benar mulai menyeretnya kembali. Di malam yang sama, Pak Raga datang lagi, kali ini dengan wajah penuh kekhawatiran. Rani, kamu tahu apa artinya kalau Bondan sudah bangun, kan? Ini bukan lagi soal preman terminal, ini bisa berubah jadi perang lagi, katanya sambil menggenggam tangan Rani. Tapi Rani hanya mengangguk pelan. Kalau mereka pikir aku masih perempuan yang sama seperti 5 tahun lalu, biar mereka datang dan cari tahu sendiri. Terminal bukan lagi sekadar tempat persinggahan penumpang. Ia telah berubah menjadi medan menunggu badai. Sopir-sopir yang dulu hanya bicara soal setoran dan oli, kini mulai bersiap dengan kayu, linggis, bahkan rantai besi. Mereka tahu, jika Bondan ular turun gunung, maka darah akan kembali membasahi aspal. Dan mereka juga tahu, satu-satunya yang bisa berdiri di tengah badai itu, hanyalah Rani. Beberapa orang tua yang mengenal sejarah hitam pertarungan langit kelam dan sisik hitam mulai berdoa dalam hati. Mereka ingat dengan jelas kejadian 5 tahun lalu, bagaimana kota sempat lumpuh karena bentrok antar geng jalanan. Dan sekarang, dengan hadirnya Rani, sejarah itu seolah bangkit kembali. Tapi kali ini, taruhannya lebih tinggi, karena semua tahu, Rani tidak akan mundur, dan Bondan tak pernah memberi ampun. Di sudut busnya, Rani duduk sambil membersihkan pisau kecil yang tersembunyi di bawah dashboard. Matanya menatap kosong ke arah lampu-lampu terminal yang mulai padam satu persatu. Ia tak bicara, tapi dalam hatinya sudah tahu, perjalanan ini tidak akan berakhir di terminal. Dan jika perang masa lalu harus dibuka kembali, maka ia akan membuka dengan tangannya sendiri. Dado duduk termenung di bangku kayu dalam kamar kontrakannya yang pengap. Perban di lengannya belum diganti sejak malam ia dipermalukan oleh Rani. Tapi yang lebih sakit bukan luka fisik itu, melainkan luka harga diri. Di hadapan anak buah, sopir-sopir, dan bahkan jabrik, ia telah dibanting seperti binatang. Wajahnya kini pucat, matanya cekung, tapi bara dendamnya menyala semakin panas. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil, lalu berbisik, gue bakal bikin lo nyesel, perempuan jalang. Ingatan akan sosok ayahnya, Jamal alias Jamal Gergaji, muncul kembali. Dulu, ayahnya adalah penguasa terminal Lenteng, sampai pada malam berdarah 5 tahun silam, tubuh Jamal ditemukan tergantung di bawah flyover, penuh luka tusukan. Dado tak pernah tahu siapa pelakunya, hanya desas-desus bahwa itu kerjaan kelompok langit kelam. Tapi kini, semua mulai masuk akal. Tatapan kosong Rani, keberaniannya, dan kekuatannya, semua menunjuk pada satu fakta, dialah pembunuh ayahnya. Tanpa pikir panjang, Dado membuka lemari tua di sudut ruangan. Ia mengangkat lantai papan kecil dan menarik keluar bungkus plastik tebal yang berisi pistol rakitan warisan ayahnya. Senjata itu dulu disimpan untuk satu tujuan, membalas dendam. Tangannya bergetar saat menggenggamnya, bukan karena takut, tapi karena darahnya mendidih. Kalau lo pikir gue cuma anak jalanan kecil, lo salah besar, gumamnya, menggertakkan gigi. Di luar, suasana terminal mulai kembali bergolak. Preman-preman muda dari luar wilayah berdatangan, dipanggil diam-diam oleh Dado dengan iming-iming uang dan kekuasaan. Mereka belum tahu siapa Rani sebenarnya, hanya tahu bahwa ada perempuan gila yang perlu dilumpuhkan. Dado menyusun rencana, serang busnya saat dini hari, buat Rani ketakutan, dan hancurkan wajahnya, lalu baru tembak mati.
Ia ingin perempuan itu menderita seperti ayahnya dulu. Namun yang Dado tidak tahu, seseorang mengawasi dari jauh, Pak Raga. Lelaki tua itu melihat gerak-gerik Dado yang aneh, tatapan matanya yang penuh gelap. Malam itu juga, Pak Raga menyelinap ke area parkir, mengetuk pelan bas Rani yang tertutup tirai. Dia mulai bergerak, dan sepertinya bukan sendirian, bisik Pak Raga. Rani yang tengah membersihkan pisau kecilnya tak terkejut, hanya mengangguk. Biarkan dia datang, sudah waktunya masa lalu lunas. Sementara itu, Dado duduk di atas motor sambil memandangi terminal dari kejauhan. Ia mengenakan jaket ayahnya, jaket kulit tua dengan emblem preman lenteng yang telah lama bubar. Di matanya, api balas dendam membakar semua keraguan. Malam ini, katanya dalam hati, bukan hanya untuk membalas luka dirinya, tapi untuk menebus kehormatan ayahnya. Lo udah ambil bapak gue, Rani. Sekarang, gue ambil nyawa lo. Tapi langit malam tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar jauh di timur, dan angin dingin bertiup ke arah terminal. Rani berdiri di depan bas, wajahnya disinai lampu tiang yang redup. Ia menatap langit, lalu ke arah jalan masuk terminal, jalan yang pasti akan dilewati Dado malam ini. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Datanglah, Dado, aku sudah siap sejak hari pertama kau tunjukkan wajahmu." Dan malam itu pun menjadi saksi, ketika dendam lama dipertemukan kembali dengan kehancuran yang baru saja bangkit. Terminal Kalibata tak akan pernah sama, dan darah mungkin kembali tumpah, karena luka yang dulu belum pernah benar-benar sembuh kini akan dibuka dengan paksa. Malam itu, langit Kalibata benar-benar gelap, lampu-lampu jalan meredup, sebagian padam, seperti tahu bahwa malam ini akan ada darah yang mengalir. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari, saat semua orang memilih tidur kecuali mereka yang berniat mengakhiri hidup orang lain. 3 motor tanpa plat nomor masuk perlahan ke terminal, membawa 5 orang bertopeng dengan besi, rantai, dan senjata rakitan. Di belakang mereka, Dado berjalan perlahan. Matanya dingin, penuh dendam. Jaket kulit ayahnya berkibar diterpa angin malam. Ia tahu Rani sedang tidur di dalam bas. Atau, setidaknya ia pikir begitu. Tapi bukan Rani yang lengah malam itu, merekalah yang salah langkah. Saat Dado dan gerombolannya mendekati bas biru, pintu bas terbuka otomatis. Tapi tak ada siapapun di dalam. Hening, lampu dalam bas menyala redup, menyisakan aroma bensin dan sabun logam. Kosong, gumam salah satu anak buah Dado. Belum sempat berpikir lebih jauh, dari atap bas, Rani melompat turun dengan rantai baja di tangan. Ia menghantam pemuda paling depan dengan keras, membuat tubuhnya roboh tanpa suara. Kekacauan terjadi seketika, 2 orang mencoba menyerang dengan besi, tapi Rani menghindar lincah, lalu menghantam lutut lawan hingga patah. Suara tulang retak bercampur jeritan memenuhi udara. Salah satu dari mereka mencoba kabur, tapi tubuhnya tersandung selam oli dan Rani dengan dingin menghajar kepala lawannya dengan ujung gagang senjata api rakitan yang ia rebut. Dalam hitungan menit, 4 orang sudah tersungkur. Tersisa 1, Dado. Dado gemetar, tapi tetap menarik pistol rakitan dari balik jaket. "Jangan dekat-dekat, gue tembak," teriaknya. Tapi Rani tak berhenti. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya seperti guntur mendekat. Matanya dingin, bukan karena tak takut peluru, tapi karena ia sudah mati rasa terhadap ancaman. "Kau pikir senjata bisa hentikan aku? Kalau iya, ayahmu pasti masih hidup sekarang." Perkataan itu menusuk hati Dado lebih tajam dari pisau. Ia menjerit dan menarik pelatuk, dor, suara tembakan meledak di udara. Semua diam. Rani berhenti sejenak, lalu menatap ke bawah. Peluru itu hanya meleset, mengenai bagian luar bahunya. Berdarah, tapi tak menghentikannya. Ia melangkah lagi, dan kali ini, Dado menjatuhkan senjatanya, mundur sambil menangis ketakutan. Jangan bunuh gue." Rani meraih Dado dengan satu tangan, mendorong tubuhnya ke dinding bas. Darah dari lukanya menetes, tapi tatapan matanya justru semakin dingin. "Aku tidak perlu membunuhmu, Dado. Kau akan membunuh dirimu sendiri dengan rasa takutmu." Ia melepaskan cengkeramannya, membuat Dado jatuh terduduk di aspal, wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Rani berbalik, tak mau menghabisi orang yang sudah dikalahkan jiwanya. Beberapa sopir dan petugas keamanan yang mendengar suara tembakan akhirnya datang, tapi tak satu pun berani mendekat ketika mereka melihat Rani berdiri di atas tumpukan lawan yang mengerang kesakitan.
Pak Raga datang dengan langkah cepat dan melihat luka di bahu Rani. "Kamu harus diobati," katanya. Tapi Rani hanya menjawab pelan, "Nanti. Ini baru permulaan." Dan benar, peristiwa malam itu hanya awal dari badai yang lebih besar. Kabar tentang insiden penyergapan dan bagaimana Rani mengalahkan 5 pria bersenjata sendirian menyebar cepat. Tapi lebih dari itu, dunia jalanan kembali menyebut satu nama dengan rasa gentar dan hormat, Rani Hitam. Dan kini, mereka semua tahu, jika darah harus tumpah demi ketenangan jalanan, maka Rani siap berdiri paling depan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika deru mobil patroli masuk ke kawasan Terminal Kalibata. Lampu merah biru berkedip-kedip menghantam wajah-wajah yang baru saja menyaksikan kekacauan malam. 5 pria terluka parah, satu di antaranya, Dado, masih terisak di sudut aspal, dengan celana basah oleh air kencing sendiri. Di tengah kerumunan itu, berdiri sosok perempuan berlumuran darah di bahunya, tapi tetap tenang seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Polisi langsung mengangkat senjata. "Angkat tanganmu." Sekarang, Rani hanya menatap mereka. Ia mengangkat kedua tangan perlahan, bukan karena takut, tapi karena ia tahu permainan ini. 2 polisi muda memborgol tangannya, dengan pandangan curiga dan panik. "Dia yang nyerang!" teriak seseorang. Tapi tak ada satupun warga yang berani menjadi saksi mata. Semua hanya menunduk. Mereka tahu, Rani bukan sekadar wanita bertangan besi. Ia adalah legenda jalanan, dan legenda tak mudah dibunuh dengan hukum. Di kantor polisi sektor selatan, Rani duduk di balik meja interogasi dengan bahu diperban seadanya. 2 penyidik mencoba bersikap galak, tapi sorot mata mereka tak bisa menyembunyikan rasa gugup. Laporan tentang penganiayaan berat, mereka tulis dengan tangan gemetar. Namun, sebelum proses lebih jauh, seorang pria parubaya berpakaian sipil masuk ke ruang interogasi. Semua polisi berdiri memberi hormat. Pria itu hanya menatap Rani dan berkata singkat, "Keluar." Sekarang, namanya Komisaris Besar Rendra, Kepala Satuan Kriminal Khusus, dan dulunya pernah jadi Wakil Kepala Polsek Lenteng saat Rani masih muda. Dialah satu-satunya aparat yang pernah diselamatkan Rani saat segerombolan preman mencoba membakar kantor polisi kecil di tengah kerusuhan jalanan 5 tahun lalu. Saat itu, Rani datang sendiri dengan sebilah parang, dan menyelamatkan Rendra dari kematian. Sejak saat itu, ia berutang budi. Dan di dunia seperti ini, utang semacam itu lebih berat dari sekadar nyawa. Di luar kantor, para petugas baru tahu bahwa Rani bukanlah perempuan biasa. "Kenapa dia dibebaskan, Pak?" tanya seorang penyidik muda. Rendra hanya menjawab singkat, "Karena kalau dia mati, kalian semua yang akan benar-benar menghadapi neraka di jalanan." Tidak ada yang berani membantah. Dalam diam, mereka tahu satu hal, dunia bawah punya aturan sendiri, dan Rani adalah bagian dari tulang punggung kekuatan lama yang tak bisa disentuh oleh undang-undang biasa. Rani berjalan keluar kantor polisi dengan pelan. Di luar, Pak Raga sudah menunggu dengan becak sewaan. Ia membuka pintu belakang dengan cemas. "Kupikir kamu nggak bakal keluar lagi." Rani hanya tersenyum tipis. "Hukum di atas kertas tidak pernah menang melawan darah dan janji," katanya. Pak Raga mengangguk pelan, paham bahwa dunia yang mereka jalani lebih kelam dari yang terlihat. Namun, saat becak itu melaju perlahan keluar dari halaman polsek, sebuah mobil sedan hitam berhenti tak jauh. Di dalamnya duduk seorang pria tua dengan bekas luka di pipi, bondan ular. Ia menatap punggung Rani yang perlahan menjauh, lalu menghisap cerutunya. Dalam-dalam, kalau polisi saja tak bisa menahannya, gumamnya, maka hanya satu hal yang bisa, kematian. Hari itu, dunia jalanan kembali bergetar. Rani tak hanya bebas, ia kembali ke terminal dengan luka di bahunya dan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Semua yang melihatnya tahu, preman, polisi, bahkan warga biasa, bahwa hukum telah gagal menyentuhnya. Dan kini, hanya hukum jalanan yang tersisa, hukum yang ditulis dengan darah, dan ditegakkan oleh mereka yang sudah kehilangan rasa takut akan mati. Terminal Kalibata kembali sunyi, tapi bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang seperti mendidih di bawah permukaan, menanti meledak. Kabar pembebasan Rani menyebar kemana-mana. Preman-preman kecil memilih hengkang, pedagang mulai menutup lebih awal, dan sopir-sopir bicara berbisik. Mereka tahu, jika sistem hukum tak bisa menyentuh Rani, maka lawannya berikutnya pasti bukan orang biasa. Dan semua mata kini tertuju pada satu nama yang baru kembali muncul dari kegelapan, Bondan Ular. Bondan tak lagi mengutus anak buah.
Kali ini, ia sendiri turun ke lapangan. Dalam sebuah pertemuan rahasia di gudang tua dekat stasiun Manggarai, ia mengumpulkan 6 preman kawakan yang pernah menjadi algojonya. Wajah mereka penuh bekas luka, hidup mereka hanya diwarnai darah dan kekerasan. "Kita matikan legenda itu malam minggu ini," ujar Bondan sambil menancapkan foto Rani ke meja. "Kalau dia tidak dihentikan sekarang, maka jalanan ini akan jadi miliknya lagi. Dan kita semua cuma bayangannya." Rencana Bondan tidak main-main. Mereka akan menyerang saat bas Rani berhenti di tempat pengisian bahan bakar tengah malam, lokasi yang terpencil, tanpa saksi, tanpa CCTV. Dia ingin semua berjalan cepat dan bersih. "Jangan bawa senjata api. Buat terlihat seperti perampokan," perintahnya. Tapi di balik strategi itu, Bondan tahu, ini bukan sekadar pembunuhan. Ini pertaruhan terakhir, antara masa lalu yang ia benci, dan masa depan kekuasaan yang ingin ia rebut kembali. Di terminal, Rani mulai merasakan tekanan tak kasat mata itu. Malam-malamnya makin sunyi, tiap langkah terasa diawasi. Ia tahu Bondan sudah bergerak. Dan ia juga tahu, kali ini berbeda. Kalau dia sendiri yang turun, berarti dia sudah tak peduli siapa yang mati, ujar Rani pada Pak Raga. Lelaki tua itu hanya mengangguk dengan mata berkaca. "Kamu bisa pergi, sekarang pun masih bisa. Tinggalkan semua ini, Rani." Tapi Rani menggeleng. "Kalau aku pergi, maka semua akan kembali seperti dulu. Perempuan ditendang, sopir ditindas, jalanan dipenuhi pemeras. Aku bukan datang untuk balas dendam. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Sekali untuk selamanya." Suaranya tenang, tapi matanya menyala seperti bara yang tak akan padam meski diterpa hujan sekalipun. Ia tahu, tubuhnya mungkin tak sekuat dulu. Tapi semangatnya, tak pernah serapuh itu. Beberapa sopir muda mulai menyatakan simpati padanya. Mereka mulai datang diam-diam, membawa makanan, minyak, bahkan memeriksa kondisi bas Rani. Mereka bukan pejuang, bukan pendekar. Tapi mereka tahu, kalau bukan sekarang berdiri, maka tak akan pernah lagi ada keberanian untuk melawan kekuasaan gelap di terminal ini. Di balik bisik-bisik, sebuah gerakan kecil mulai tumbuh. Rani mungkin akan bertarung sendirian, tapi tidak akan berdiri sendirian. Sementara itu, Bondan menyiapkan malamnya dengan tenang. Ia memandangi pisau panjang warisan ayahnya, senjata yang dulu digunakan saat perang antar geng. "Kalau memang kau legenda, Rani, mari kita lihat apakah legenda bisa mati." Di gudang tempat dia bermarkas, suara petir menggelegar, dan hujan mulai turun. Malam itu akan jadi penentu, antara langit yang bersih, atau jalanan yang kembali dibanjiri darah. Dan ketika malam minggu tiba, seluruh kota terasa seperti menahan napas. Tak ada klakson, tak ada tawa, hanya langit yang menangis dalam derasnya hujan. Bas Rani mulai melaju ke arah pom bensin tua di ujung Kalibata, tak menyadari bahwa di balik bayang-bayang, 6 orang dan 1 legenda lama sudah menantinya. Pertaruhan terakhir pun dimulai, dan tak ada jaminan siapa yang akan pulang hidup malam ini. Hujan mengguyur pom bensin tua di ujung Kalibata seperti ingin menghapus seluruh dosa malam itu. Air mengalir deras di antara celah aspal yang retak, membentuk genangan yang memantulkan cahaya lampu kuning kusam. Rani turun dari busnya dengan mantel hitam menempel di tubuh, wajahnya menatap sepi ke arah pompa bensin yang kosong. Tidak ada petugas, tidak ada suara selain denting hujan. Tapi Rani tahu, ia tidak sendirian malam ini. Dari balik bangunan tua yang sebagian dindingnya terkelupas, 6 sosok muncul satu persatu. Bertubuh kekar, mengenakan penutup wajah, dengan senjata tajam berkilat di tangan. Mereka mengitari Rani dalam diam, membentuk lingkaran maut. Dan dari tengah kegelapan, langkah perlahan terdengar, berat dan pasti. Bondan ular muncul, mengenakan jaket kulit dan memegang pisau panjang seperti yang dipakai Algojo. "Kau sudah terlalu jauh, Rani. Sudah saatnya dihentikan," katanya tenang. Rani melepaskan mantelnya, mengangkat dagu, dan membuka ikatan rambutnya. Rambut hitam basah tergerai menempel di wajahnya, dan matanya yang dingin memandang Bondan tanpa gentar. "Kau datang dengan 6 orang untuk 1 perempuan. Sudah kehilangan nyali sejak dulu rupanya." Kalimat itu menamparkan harga diri Bondan, membuat rahangnya mengencang. "Bunuh dia," perintahnya lantang. Serangan dimulai. 2 preman menyerbu bersamaan dari kiri dan kanan, tapi Rani berputar, menyapu kaki mereka dengan tendangan rendah. Salah satunya terjatuh, yang lain dipukul dengan siku ke pelipis hingga limbung.
Rani melompat mundur, menghindari sabetan besi dari belakang, lalu menyergap dan menendang perut lawan hingga mental ke dinding. Genangan air kini mulai merah, darah bercampur hujan membentuk lukisan pertempuran yang brutal. 3 lawan tersisa mencoba mengepung, tapi Rani sudah tahu gerakan mereka. Ia memanfaatkan tiang besi penyangga atap pom bensin untuk melompat dan menghantam lawan dari atas. Satu tebasan ke arah wajahnya berhasil ditangkis dengan siku, meski kulitnya robek. Rani mencabut rantai kecil dari pinggangnya dan memutar dengan cepat, menghantam tenggorokan lawan hingga tersungkur. Tersisa hanya 1, dan Bondan. Bondan berjalan maju pelan, tanpa rasa takut. Ia melempar jaketnya, memperlihatkan tubuh tua yang masih kekar, penuh bekas luka. 5 tahun aku tunggu saat ini, katanya sambil mengangkat pisau panjang. Rani diam, mereka saling mendekat, saling ukur, lalu dalam satu gerakan cepat, bunyi logam bertemu logam terdengar. Pisau Bondan meluncur ke arah perut, tapi ditangkis Rani dengan rantainya. Pertarungan mereka berubah menjadi duel sengit di bawah deras hujan, 2 bayangan yang saling menghantam di tengah cahaya kilat. Beberapa kali Rani terhuyung, tapi ia bertahan. Darah mengalir dari lengannya, tapi matanya tak padam. Hingga akhirnya, Bondan tergelincir di genangan air. Kesempatannya hilang. Rani melompat dan mengunci tangannya, menjatuhkan pisau, lalu menahan leher Bondan dengan rantai di siku. Tapi ia tidak membunuh. Kau tidak layak mati di tanganku. Biarkan dosa jalanan sendiri yang menghabisimu, ucapnya pelan, penuh amarah yang ditahan. Bondan terkapar, batuk darah, menatap langit malam yang bergemuruh. Rani berdiri, gemetar, tubuhnya luka di mana-mana, tapi tegap seperti batu. Suara sirene terdengar di kejauhan. Dan saat lampu bas menyala kembali di belakangnya, hanya satu hal yang terlihat jelas, sosok wanita yang pernah dibuang jalanan, kini berdiri di atas tumpukan tubuh para penguasa lama. Hujan masih turun, tapi pertempuran itu telah selesai, dan kemenangan tak pernah terasa sehening ini. Terminal Kalibata pagi itu seperti tanah bekas perang. Genangan air bercampur darah masih belum sepenuhnya mengering. Sisa-sisa pertarungan semalam tersisa dalam bentuk kaca pecah, sepatu putus, dan dentuman berita yang mulai beredar cepat di kalangan sopir dan pedagang. Semua yang datang pagi itu berdiri terpaku melihat pom bensin tua yang kini dipasangi garis polisi. Tapi lebih dari itu, mereka terpaku oleh cerita yang mulai menyebar dari mulut ke mulut, Bondan ular tumbang. Tak ada yang percaya pada awalnya, tapi kenyataan tak bisa dibantah. 6 preman kelas kakap ditarik polisi dalam kondisi mengenaskan. Dan Bondan, yang selama ini jadi legenda kekerasan jalanan, kini dirawat intensif di rumah sakit dengan rahang patah dan paru-paru bocor. Tak ada satupun anak buahnya yang berani bicara. Dunia bawah benar-benar bungkam. Rani tidak ditahan. Lagi-lagi, tak ada satupun saksi. Dan semua orang tahu, ini bukan karena tak ada yang melihat, melainkan tak ada yang mau bicara. Rani kembali ke terminal dengan bahu diperban, wajahnya pucat namun tetap dingin. Tak satu pun preman yang berani menatap langsung ke arahnya. Bahkan petugas keamanan memilih pura-pura sibuk. Bagi mereka, wanita itu bukan sekadar sopir, ia adalah api yang tak bisa dipadamkan, dan mereka tak ingin jadi abu berikutnya. Terminal yang selama ini penuh makian, tawa kasar, dan pala memalak, kini berubah menjadi sunyi yang penuh hormat. Pak Raga duduk di warung kopi dengan mata berkaca, menatap Rani yang berjalan perlahan ke busnya. Kamu menang, nak, tapi apa harga kemenangan ini tidak terlalu mahal? Tanyanya pelan saat Rani duduk di sebelahnya. Rani menatap jauh ke arah langit pagi yang muram. Menang atau kalah nggak ada artinya, Pak, aku cuma memastikan tidak ada lagi yang harus melewati neraka yang pernah aku lewati. Suaranya serak, tapi mantap. Ia tak mencari kemenangan, ia mencari akhir. Namun kemenangan Rani membawa dampak tak terduga. Di terminal-terminal lain, para preman mulai gentar. Kabar bahwa seorang perempuan bisa mengalahkan Bondan dan anak buahnya menyebar seperti badai. Beberapa kelompok preman membubarkan diri. Beberapa memilih bergabung dengan kelompok sopir, menawarkan perdamaian. Bahkan geng-geng yang dulu merasa tak tersentuh, kini mulai menyembunyikan identitas. Dunia jalanan Jakarta berubah, dan perubahan itu datang bukan dari kekuasaan atau uang, tapi dari darah dan keteguhan satu perempuan. Tapi tak semua orang senang dengan perubahan ini. Dari sudut gelap Jakarta yang lebih dalam, para pengendali sesungguhnya mulai merasa terusik. Mereka yang tidak pernah muncul ke permukaan,
yang mengatur pergerakan jalanan dari balik layar, kini mulai mencium bahaya. Jika satu Rani bisa mengubah peta, maka kita harus pastikan tak ada Rani-Rani lain yang tumbuh, bisik seorang pria tua di balik ruangan berasap tebal. Perubahan yang Rani bawa telah membakar sarang lama, dan dari abu itu, sesuatu yang lebih gelap mulai menggeliat. Malam harinya, Rani duduk sendirian di dalam busnya. Luka di tubuhnya masih terasa, tapi luka di dalam jiwanya jauh lebih dalam. Ia memandangi langit dari jendela sempit, lalu menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia simpan di dashboard. Jika aku harus terbakar demi menerangi jalanan yang gelap, maka biarlah aku jadi apinya. Air mata jatuh pelan di pipinya. Bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Di luar bus, para sopir muda mulai berkumpul. Mereka berbicara pelan, namun tatapan mereka teguh. Ada yang membawa teh, ada yang mengepel bagian bawah bus Rani, dan ada yang hanya berdiri menjaga dari kejauhan. Mereka tidak diminta, mereka hanya tahu, sudah terlalu lama jalanan dikuasai oleh ketakutan. Dan kini, di antara api dan abu, mereka melihat harapan. Harapan yang memiliki nama, Rani Hitam. Kemenangan Rani atas Bondan Ular seharusnya menjadi akhir dari semua kekacauan. Tapi tidak ada yang benar-benar berakhir di dunia jalanan, hanya berubah bentuk. Di sebuah rumah tua berpagar besi di wilayah selatan Jakarta, 6 pria duduk mengelilingi meja bundar. Mereka tak mengenakan jaket preman atau rantai besi, mereka bersetelan rapi, memakai cincin batu, dan berbicara dengan suara pelan namun tajam. Mereka adalah bagian dari Konsorsium Selatan, organisasi bayangan yang selama ini mengatur terminal, pasar, pelabuhan, dan jalur distribusi ilegal tanpa pernah tersentuh hukum. Perempuan itu telah mengacaukan alur yang sudah kita jaga puluhan tahun, ujar seorang pria berkacamata gelap. Kalau semua terminal ikut jejak Kalibata, maka kita tinggal menunggu runtuh. Pria tertua di ruangan, yang dipanggil Pak De Karim, mengetuk meja dengan jemarinya yang penuh luka bakar. Kalau api itu membakar terlalu terang, kita matikan, sebelum semua ikut terbakar. Malam itu, seorang kurir dikirim ke terminal Kalibata. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memperingatkan. Ia menyelipkan amplop di sela pintu bus Rani. Isinya hanya satu kalimat, apa yang kau bangun, akan kami kubur. Rani membaca surat itu tanpa ekspresi. Ia tahu, pertempuran berikutnya tidak akan seperti sebelumnya. Lawan kali ini bukan preman jalanan, tapi mereka yang hidup dari sistem gelap, yang tahu cara membungkam bukan hanya dengan senjata, tapi dengan pengaruh dan uang. Pak Raga, yang membaca surat itu bersama Rani, tampak tegang. Konsorsium Selatan, bisiknya, mereka bukan main-main, Rani. Mereka bukan sekadar preman, mereka bisa bikin orang hilang tanpa jejak. Bahkan polisi pun pura-pura buta kalau mereka yang main. Rani menatap Pak Raga, lalu berkata pelan, kalau mereka pikir aku akan lari, mereka tidak pernah benar-benar mengenal perempuan ini. Tapi Rani tak bodoh. Ia tahu, untuk menghadapi kekuatan sebesar itu, ia tak bisa sendiri. Malam itu juga, ia bertemu dengan para sopir, kernet, dan pedagang yang selama ini mendukungnya diam-diam. Di dalam sebuah gudang kecil di belakang terminal, Rani berdiri di hadapan mereka. Kalau kalian mau mundur, sekarang waktunya. Karena setelah malam ini, mereka akan mulai mengincar keluarga kita, hidup kita, bahkan bayangan kita. Tapi tak satu pun yang bergerak. Seorang sopir muda justru maju dan berkata, kalau kami biarkan kau hadapi sendiri, maka kami tak pantas menyebut diri manusia. Rani mulai menyusun jaringan kecil, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Ia mulai melatih sopir dan pedagang untuk menghadapi teror. Ia mendirikan pos-pos pengawasan kecil di tiap sudut terminal, menyamar sebagai warung kopi atau tempat tambal ban. Ia membangun benteng bukan dari tembok, tapi dari kepercayaan dan keberanian orang-orang kecil yang selama ini terinjak. Dan pelan-pelan, terminal Kalibata menjadi simbol perlawanan yang tak bisa dibeli. Namun, di sisi lain kota, Pak De Karim sudah mulai bergerak. Ia menghubungi polisi bayaran, media gelap, dan preman-preman yang pernah diasingkan. Tujuannya jelas, menghancurkan Rani bukan dengan satu peluru, tapi dengan menghapus jejaknya dari peta. Mereka akan menyebar fitnah, membunuh karakter, bahkan mengincar orang-orang terdekatnya. Dan rencana pertama mereka sudah disusun, bakar akar semangatnya. Mulai dari yang paling dekat, Pak Raga. Sementara itu, di dalam bus yang mulai dingin oleh embusan angin malam,
Rani duduk sendiri, memandangi langit. Ia bisa mencium aroma perubahan yang kembali mendekat. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan tentang satu preman, atau satu geng. Ini tentang kekuasaan lama yang merasa terancam oleh keberanian kecil. Dan ia tahu, dalam pertarungan seperti ini, bukan hanya tubuh yang akan terluka, tapi jiwa, dan nama baik. Namun ia siap, karena sejak awal, ia tidak pernah hidup untuk selamat. Ia hidup untuk melawan. Pagi itu, Terminal Kalibata terlihat damai seperti biasa. Burung-burung mematuk remah di atap bus, suara klakson sesekali menyela, dan warung kopi Pak Raga mulai dipenuhi sopir yang hendak mengisi tenaga sebelum berangkat. Namun di balik damai itu, bahaya mengintai dari tempat paling tak terduga. Seorang pria tak dikenal, berpakaian seperti montir tua, datang membawa koran yang sudah dilipat rapi. Ia meninggalkannya di meja warung, lalu pergi tanpa sepatah kata. Rani duduk membaca koran itu beberapa menit kemudian. Di halaman pertama, terpampang headline besar dengan foto dirinya saat dikeluarkan dari kantor polisi. Sopir perempuan diduga preman elit, terlibat dalam jaringan kriminal lintas terminal. Isi berita itu penuh fitnah, menyebut dirinya sebagai dalang pemerasan, pembakaran gudang, bahkan menyuap aparat. Sumbernya, anonim, tapi diklaim berasal dari internal kepolisian. Rani membaca dengan ekspresi datar. Tapi Pak Raga, yang berdiri di belakangnya, menggertakkan gigi. Ini kerjaan konsorsium, mereka mulai menyerang kehormatanmu. Namun yang membuat hati Rani mencelos bukan berita itu, melainkan reaksi orang-orang di sekitarnya. Beberapa sopir mulai ragu mendekat. Seorang pedagang menarik gerobaknya lebih cepat. Seorang pemuda yang seminggu lalu berjanji menjaga bus Rani malam-malam kini pura-pura tak melihat saat mereka berpapasan. Rani sadar, mereka bukan pengecut. Mereka hanya takut, dan itulah senjata utama musuhnya kali ini, ketakutan yang menyusup tanpa suara, perlahan menghancurkan dari dalam. Beberapa hari kemudian, serangan berikutnya datang. Kantor koperasi kecil yang dikelola rekan Rani, Siti, dirusak dan dibakar tengah malam. Di dindingnya, seseorang menulis dengan cat semprot merah. Peringatan untuk yang berpihak pada Rani. Siti histeris, kehilangan seluruh buku catatan dan uang kas. Dan yang paling menyakitkan, suaminya yang selama ini diam mulai menyalahkannya. Gara-gara kau dekat-dekat sama dia, hidup kita jadi seperti ini. Teriaknya. Siti tak bisa berkata-kata, ia hanya menatap kosong, dan menangis. Serangan pun menyasar Pak Raga. Suatu malam, saat hendak menutup warung, dua orang bertopeng memukul kepalanya dari belakang. Ia ditemukan pingsan dengan wajah lebam, dan sebuah pesan tergantung di lehernya. Pulang, sebelum kami kubur di sini. Ketika Rani melihat kondisi Pak Raga di rumah sakit, hatinya seperti disayat. Lelaki tua itu selama ini menjadi satu-satunya tempat ia bersandar. Dan kini, ia pun diserang. Maaf, nak, aku mungkin jadi beban, kata Pak Raga pelan dengan napas berat. Tapi Rani menggenggam tangannya erat, air mata menetes di pipinya. Bapak bukan beban, Bapak adalah alasan kenapa aku masih bertahan. Namun kekejian belum berhenti. Esoknya, seseorang menyusup ke dalam bus Rani dan menaruh paket kecil di dashboard. Isinya, potongan rambut Rani yang hilang sejak pertarungan dengan Bondan, dicampur darah dan tulisan kecil. Call berikutnya, tapi bukan dengan senjata. Rani tak bicara apapun malam itu. Ia duduk diam di kursi sopir, memandangi dashboard kosong yang pernah jadi tempat kenangan. Ia sadar, ini bukan lagi perang fisik. Ini perang untuk menjatuhkan hatinya, membunuh semangatnya, dan merobohkan tembok kepercayaan yang ia bangun pelan-pelan. Ini bukan tikaman biasa, ini tikaman dari bayangan, yang menyasar jiwa. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ia tak bisa selamatkan semua orang. Ia bisa melawan preman, bisa bertahan dari peluru, bisa menendang kejamnya dunia jalanan. Tapi ia tak bisa menahan ketika orang-orang yang ia cintai ikut disakiti. Namun satu hal yang tetap tak berubah, ia tidak akan menyerah. Dan malam itu, ia bersumpah, jika bayangan gelap itu ingin perang jiwa, maka ia akan balas dengan nyala api yang lebih besar. Pagi setelah malam penuh ancaman itu, Rani berdiri di depan kaca kecil di dalam busnya. Matanya sembab, tapi tatapannya tajam. Ia menatap pantulan dirinya, seorang perempuan dengan luka di tubuh, goresan di hati, dan nyawa orang-orang terdekat yang mulai direnggut satu persatu.
Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak bisa dihancurkan, tekad. Dan hari itu, Rani sadar, jika mereka ingin membunuh jiwanya, maka ia harus membakar sistem mereka dari akar. Rani mulai mengubah pendekatan. Ia tak lagi hanya menghadapi musuh dengan tangan, tapi dengan pikiran. Ia mendatangi satu persatu sopir yang dulu menjauh. Ia tak memaksa mereka kembali, hanya mengatakan satu kalimat sederhana, "Kalau kalian lelah takut, aku di sini." Kalimat itu seperti bara kecil yang menyalakan hati mereka lagi. Sedikit demi sedikit, pos-pos kepercayaan mulai tumbuh kembali, tidak dengan senjata, tapi dengan keberanian. Rani juga diam-diam membangun jaringan informasi. Ia menyusupkan kernet dan pedagang kecil ke beberapa terminal lain untuk menyebarkan cerita sebenarnya, bagaimana konsorsium menggunakan fitnah dan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan dari cerita-cerita itu, muncul gerakan akar rumput yang pelan-pelan tumbuh, dari Lenteng Agung, Blok M, sampai Tanah Abang. Para sopir mulai bicara, mulai membentuk barisan, mulai berani bertanya, apa kita selama ini cuma alat? Namun perlawanan ini bukan tanpa balasan. Konsorsium mulai panik. Mereka kehilangan kendali atas terminal Kalibata, kehilangan kepercayaan dari banyak preman lokal, dan mulai dilihat sebagai sumber ketakutan, bukan pelindung. Mereka merespons dengan cara paling keji, menebar ancaman ke keluarga-keluarga sopir yang dianggap membelot. Tapi kini, Rani tak tinggal diam. Ia memanggil semua orang yang bersedia, membentuk barisan penjaga, membangun sistem perlindungan kolektif. Kalau mereka sentuh satu anak sopir, maka mereka akan berhadapan dengan 100.000, ucapnya lantang. Di tengah gelora itu, Pak Raga yang sudah mulai pulih kembali ke warung kopinya. Meski jalannya terlatih dan matanya tak setajam dulu, ia tetap jadi simbol keteguhan. Ketika ditanya kenapa masih bertahan di tengah bahaya, ia menjawab lirih, "Karena saya lihat sendiri, bagaimana perempuan ini berdiri sendirian waktu tak ada yang mau berdiri bersamanya. Masa sekarang saya duduk?" Jawaban itu menyebar seperti semboyan diam, dan menjadi pemantik api semangat bagi banyak yang hampir menyerah. Rani lalu mengumpulkan semua yang tersisa, pedagang, sopir, kernet, juru parkir, tukang tambal ban, di sebuah malam yang sunyi di tengah terminal. Di bawah lampu gantung redup dan suara jangkrik, ia berdiri di atas bangku dan berkata, "Mereka punya uang. Mereka punya pengaruh. Tapi kita punya hati, kita punya keberanian, dan yang lebih penting, kita punya satu sama lain." Sorak kecil terdengar, lalu tepuk tangan. Tak lama, puluhan orang berdiri di belakangnya. Malam itu, api itu kembali menyala. Dan api itu tak bisa padam. Ia bukan lagi milik Rani seorang. Ia sudah menyebar, mengalir lewat urat nadi orang-orang kecil yang selama ini dibungkam. Kini, jalanan tak lagi sunyi oleh ketakutan. Perlahan tapi pasti, tatanan lama yang dibangun dengan ancaman mulai retak. Dan di balik retakan itu, harapan baru mulai tumbuh. Bukan dari senjata, tapi dari keberanian. Di kejauhan, di dalam mobil hitam dengan kaca gelap, Pak De Karim menyaksikan semuanya. Ia tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi wajahnya tegang, matanya redup. Ia tahu, ia telah menyalakan perang yang tak bisa lagi ia hentikan dengan cara lama. Api yang coba ia padamkan, kini menjalar. Terlalu cepat, terlalu dalam, dan terlalu hangat di hati orang-orang kecil. Dan itu adalah api yang tak bisa dibunuh, bahkan oleh bayangan. Matahari baru saja terbit ketika Rani berjalan menyusuri lorong sempit di antara deretan bas tua yang sudah mulai panas oleh mentari pagi. Di balik langkahnya yang pelan, terminal Kalibata terasa berbeda. Tak ada lagi wajah-wajah ketakutan. Tak ada lagi bisik-bisik gelap di sudut warung. Yang ada kini adalah senyum kecil dari pedagang lontong sayur, anggukan hormat dari kernet, dan sorakan sopir muda yang menyambut pagi dengan percaya diri. Rani tersenyum tipis. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini belum benar-benar usai. Malam sebelumnya, sebuah surat tanpa nama diselipkan ke bawah pintu busnya. Isinya jelas dan tajam, "Kami akan berhenti, jika kau pergi." Ini satu-satunya tawaran damai. Itu bukan lagi ancaman. Itu adalah ultimatum. Pak De Karim, sang bayangan terakhir, menyadari ia tak bisa lagi memadamkan api dengan bensin. Maka ia ingin Rani menghilang. Jika tidak, maka pertempuran akan berlanjut, dan korban berikutnya mungkin bukan hanya orang-orang dewasa, tapi anak-anak, keluarga, bahkan warga sipil. Tawaran itu sederhana, hilang dari jalanan,
dan mereka akan membiarkan terminal bebas. Pak Raga, yang kini sudah bisa berdiri dengan tongkat, membaca surat itu bersama Rani. Kau bisa ambil tawaran ini, nak. Tak ada yang akan menyalahkanmu. Kau sudah berjuang lebih dari siapapun. Tapi Rani hanya menatap langit. Masalahnya, Pak, kalau aku pergi, mereka akan berpikir bahwa kita bisa dibungkam hanya dengan ancaman. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lirih, aku bukan mau jadi pahlawan. Tapi kalau jalanan ini kehilangan satu orang yang berani, maka kegelapan akan datang lagi, pelan-pelan. Malam harinya, Rani mengumpulkan semua orang di pelataran terminal. Ratusan hadir, wajah-wajah tua dan muda, beberapa dengan bekas luka di tangan, beberapa dengan mata yang masih menyimpan trauma. Di depan mereka, Rani berdiri, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai bagian dari mereka. Aku dapat tawaran untuk pergi, untuk berhenti, untuk menyerah, katanya dengan suara lantang. Semua hening, tapi aku di sini, bukan karena ingin menang. Aku di sini karena tempat ini rumahku. Dan rumah, tak pernah kutinggalkan saat terbakar. Sorak meledak, beberapa menangis. Bahkan sopir yang dulu menghindar, kini berdiri paling depan dengan air mata mengalir. Api itu bukan lagi milik Rani. Ia telah menjadi milik semua. Dan saat malam itu ditutup dengan doa bersama, dengan cahaya lilin kecil di tiap sudut terminal, orang-orang tahu, tak akan ada lagi malam yang benar-benar gelap. Karena mereka punya satu sama lain. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa Pade Karim dan jaringan konsorsium selatan membubarkan sebagian besar operasinya. Tak ada lagi teror di tengah malam. Tak ada lagi ancaman dalam amplop. Entah mereka benar-benar mundur atau hanya bersembunyi, tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, jalan ini, untuk sementara waktu, telah kembali ke tangan mereka yang mencintainya. Dan nama Rani tetap menggema, bukan sebagai legenda kekerasan, tapi sebagai simbol keberanian. Rani masih menyetir busnya hingga hari ini. Masih mengenakan jaket hitam, masih membawa termos kopi di dashboard, dan masih menyapa semua dengan senyuman kecil. Ia tidak mencari kehormatan, tidak mengejar kekuasaan. Ia hanya ingin satu hal, memastikan bahwa tak ada lagi yang merasa sendirian di jalanan ini. Karena sejak awal, jalan ini adalah rumahnya. Dan rumah adalah tempat di mana kita melawan, mencinta, dan bertahan.